Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman saya yang terhormat, ini ada Pak Ketum Iluni ya, Pak Audrey ya. Selamat kenal. Tentu saja yang terhormat para panitia, juga para pengurus LPDP, Kemendikbud dan seluruh generasi muda bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bimo Sasongko. Saya di sini sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Habibie, yang juga adalah Ketua Umum Ikatan Alumni Jerman. Kebetulan saya juga adalah penerima beasiswa nih. Jadi saya ini sebetulnya the living example. Jadi salah satu program beasiswa yang paling menurut saya berhasil dan paling fenomenal sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Karena program ini di-create oleh Bapak Habibie almarhum pada saat itu adalah Menristek Republik Indonesia. Jadi saya dikirim ke Amerika Serikat, tamatan SMA, melalui proses seleksi panjang, hampir 3 bulan, tamat SMA. Setelah itu saya mengikuti suatu proses persiapan bahasa, aplikasi, dan lain sebagainya, dan dikirim ke Amerika Serikat mengambil bidang aerospace engineering, teman-teman semua. Setelah itu kembali ke Indonesia dan bekerja di BPT pada saat ini. Nah, jadi sebagai pengantar tentu saja saya punya juga suatu masukan nih ya kan kepada seluruh stakeholder dari para pengembang atau penanggung jawab pemberian beasiswa. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Tentu saja kita sepakat bahwa pengiriman mahasiswa ke luar negeri, saya fokus ke luar negeri nih Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Beasiswa ini saya asumsikan adalah beasiswa untuk luar negeri. Fokus saya ke situ. Nah, kita sepakat bahwa bangsa Indonesia harus terus mengirimkan sebanyak-banyaknya generasi muda Indonesia untuk sekolah ke luar negeri ya kan, apakah itu S1, S2 atau S3. Karena ini penting, karena pusat-pusat budaya, pusat-pusat teknologi, pusat-pusat sains masih di sana, bukan di sini, bukan di Bandung, bukan di Surabaya, bukan di Jogja, bukan di Jakarta, belum ya. Mungkin 10, 20, 30 tahun lagi, tapi masih di Amerika, masih di Jerman, masih di Inggris, masih di Prancis, masih di Jepang, masih di Australia. Bahkan sekarang bergerak ke Cina. Nah, untuk itu para pengelola beasiswa harus paham poin-poin ini. Nah, untuk itulah dan sebagai informasi statistik menyatakan bangsa Indonesia ini bangsa yang paling terpuruk dari segi jumlah mahasiswa Indonesia di negara-negara maju dunia. Sebagai contoh, Indonesia ini jumlah penduduknya 250 juta, mahasiswa Indonesia di luar negeri itu hanya 30.000 orang. Nah, kita langsung bandingkan dengan negara besar saja ya, Cina ya langsung ya. Sebenarnya saya mau bandingkan dengan Malaysia nih, tapi langsung Cina. Cina penduduknya 1,5 miliar, hanya 5 kali lipatnya dari bangsa Indonesia. Ya, kalau Indonesia 30.000 kali 5 150.000 mahasiswa Cina di Jerman, di Amerika, di Jepang, di Australia, di Inggris. Tapi faktanya bukan 150.000 nih teman-teman semua, tapi 1 juta orang. 1 juta orang. Nah, jadi wajar Cina menguasai dunia karena dia menguasai pusat-pusat teknologi di negara-negara itu. Ya, jadi itu sedikit. Nah, karena waktu pendek, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah subjek penerima beasiswa. Saya mengharapkan ya mendorong agar kita kembalikan lagi ke zaman Pak Habibie bahwa subjek penerima beasiswa itu semoga didengar oleh LPDP, semoga didengar oleh Kemendikbud, Puspresnas, Pak Kahar dan lain sebagainya, atau Pak Menteri Nadiem nih ya kan, bahwa subjek penerima beasiswa yang terbaik adalah tamatan SMA. Yang terbaik adalah tamatan SMA, bukan tamatan S1, apalagi tamatan S2. Kenapa? Karena di tamatan SMA ini usianya usia 17-18 tahun, usia masih muda, belum berkeluarga, belum punya beban, kemampuan bahasanya sangat tinggi, kemampuan belajarnya juga sangat tinggi. Nah, untuk itulah saya terus mendorong, saya terus mengeritik, saya terus memberi masukan kepada LPDP, Kemendikbud, Pusat agar terus mendorong agar penerima beasiswa mayoritas harus tamatan SMA. Harus tamatan SMA. Karena yang tadi saya berikan poin-poin tadi, masih mobile, kemampuan belajarnya masih tinggi. Ya seperti itu. Jadi apalagi mereka masih single, belum berkeluarga. Karena kalau udah keluar negeri berkeluarga itu, wah itu udah kemana-mana itu, udah fokusnya udah nggak ada. Dia hanya antara kuliah dengan rumah, kuliah dengan rumah. Tapi kalau dia tamatan SMA, S1 kuliah di luar negeri, di Jerman, di Amerika, seperti saya, seperti Pak Habibie, Pak Wardiman, Pak Erick Thohir, itu aktivitasnya kuliah, bergaul dengan orang asing, bergaul dengan orang bule, ya kan, berorganisasi dan lain sebagainya.
Dan ingat, sekolah ke luar negeri itu bukan mencari ilmu pengetahuan. Yang utama kalau menurut saya adalah mengenal budaya mereka, cara berpikir mereka, kemampuan adaptasi mereka, ya kan? Ide-ide mereka. Ilmunya sama aja. Anda kuliah teknik mesin di ITB, di UI, dengan di Amerika, di MIT sama aja. Tapi yang tidak kita dapatkan bagi penerima beasiswa adalah bagaimana bergaul dengan orang Amerika, bagaimana berdebat dengan orang Jepang, ya kan? Bagaimana mengenal budaya mereka, makanan mereka, cara berpikir mereka. Nah, itu penting poin itu. Jadi itu nomor 1, ya kan, Pak, Ibu. Ya, nomor 2, bidang studi. Nah, menurut saya bidang studi yang terbaik adalah harus bidang studi yang memang berimpact untuk bangsa Indonesia ini. Nah, kecenderungannya saya lihat banyak kan, saya sering mereview juga orang-orang kuliah ke luar negeri beasiswa itu jurusannya macam-macam, tidak fokus. Kalau menurut saya harusnya 80% bangsa Indonesia ini kalau dikirim oleh negara, kalau dikirim oleh Kemendikbud, kalau dikirim oleh LPDP, harus bidang sains dan teknologi. Karena itulah kelemahan bangsa Indonesia. Itulah yang akan membuat suatu bangsa akan maju dikenal dunia kalau dia menguasai sains dan teknologi. Itulah kenapa Korea Selatan, Cina, yang dikirim ke negara-negara MIT, ke King's College London, ke TU Berlin, ke TU Delft, ke Universitas Tokyo adalah bidang sains dan teknologi. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Nah, ini penting bagi penanggung jawab program-program beasiswa. Harus kembali lagi refocusing. Siapa penerimanya tadi? Bidangnya apa? Jangan sampai segala macam bidang diambil, nggak ada gunanya. Energi kita habis, dana kita terbatas. Kecuali kita kaya raya seperti Cina, bidang apa aja ada. Tapi kita harus fokuskan, 80% harus sains dan teknologi. Nomor 3, Ibu Bapak, teman-teman semua, para penerima pengelola beasiswa adalah tujuan negara. Ini juga penting. Tujuan negara kembali lagi, kita harus tahu mana pusat-pusat teknologi, mana pusat-pusat sains, mana peradaban dunia ada di mana saat ini. Jangan sampai kita salah kirim, kecuali dana kita berlebihan. Nah, kita sepakat semua, pusat-pusat teknologi sains universitas terbaik di dunia hanya ada 1 di Amerika, 2 di Eropa, 3 di Jepang, 4 di Australia, udah nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Bahkan di Eropa kita harus kerucutkan. Hanya ada di Inggris, di Jerman, di Prancis, ya kan, sebagian di Belanda. Itu udah, itu aja. Menurut saya sih fokus ke situ. Serbu semua universitas Amerika, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Jepang, Australia, serbu oleh mahasiswa Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Cina, menyerbu semua perguruan tinggi terbaik dunia. Bukan yang lain-lain, jangan dulu yang lain-lain. Ya, dan ini efeknya penting karena kan kita juga harus tahu negara itu negara superpower bukan yang ada efeknya enggak untuk 20 tahun lagi, 30 tahun ke depan. Ya kan, kulturnya seperti apa yang akan mempengaruhi bangsa dunia enggak? Jangan sampai kita kirim ke negara kecil yang tidak punya ekonomi power, buat apa? Karena kan kita juga butuh jejaring, network, bagaimana kita berkenalan dengan orang Jerman, jangan sampai kita berkenalan dengan orang, mohon maaf, misalnya negara Eropa kecil di mana misalnya. Karena penerima beasiswa selain mengambil ilmunya, tapi juga mengambil budayanya, mengambil jejaringnya, mengambil networknya, dan mengambil segala yang ada di negara itu. Tapi kalau kita dikirim ke negara kecil yang tidak ada efek yang itu, ya nggak ada gunanya. Jangan. Kecuali sudah penuh di Amerika, kan gitu, atau di Inggris, atau di Jerman, atau di Jepang. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya, ini juga penting, ini juga yang saya selalu kritik di berbagai media dan lain sebagainya, bahwa semua penerima beasiswa harus mendapatkan ikatan dinas. Harus ikatan dinas. Nggak bisa dibiarkan setelah lulus dibebaskan. Itu kelemahan bangsa Indonesia. 1.000 orang pinter lulusan misalnya Oxford, atau 1.000 orang pinter lulusan misalnya University of Melbourne, kalau dibebaskan, itu nggak dapat apa-apa bangsa Indonesia. 1 kerja jadi pengusaha, 1 jadi PNS, 1 jadi penyanyi, 1 jadi politikus, nggak akan bisa ada efeknya. Lihat di Cina, lihat di Malaysia. Penerima beasiswa itu dikumpulkan oleh pemerintah, oleh negara, oleh pengelola beasiswa untuk melakukan suatu pekerjaan yang fokus, yang dikontrol ketat, dan lain sebagainya. Jadi difokuskan. Nah, untuk itulah saya mengharapkan agar para penerima beasiswa itu jangan dibebaskan. Itu kesalahan fatal bangsa Indonesia. Penerima beasiswa ini sudah pakai uang negara, uang rakyat Indonesia, pakai uang rupiah lagi, ya kan, dengan biaya dolar, euro. Setelah pulang dibebaskan, dia disuruh bebas mau ngapain aja, ya salah total. Makanya bangsa Indonesia nggak maju-maju. Untuk itulah harusnya pemerintah menyiapkan pekerjaan. BUMN harus siap menampung para penerima beasiswa.
Pemda-pemda tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 harus menerima. Untuk itulah bekerja sama dengan para pengelola beasiswa. Dan terakhir, korporat itu penting, harus juga menampung para penerima beasiswa. Selanjutnya proses seleksi yang terakhir, ini juga penting. Tadi disebutkan oleh salah satu pembicara bahwa salah satu syarat yang penting LOA. Nah, itu juga menurut saya kesalahan fatal bangsa Indonesia. Membiarkan proses seleksi itu dilakukan oleh para individu-individu. Apa yang terjadi untuk mendapatkan LOA, Ibu Bapak, teman-teman semua? Itu proses panjang. Belajar bahasa Inggrisnya aja itu bisa bertahun-tahun. Betul Ibu Bapak ya, teman-teman semua ya. Itu berapa uang kuliah, uang untuk kursus bahasanya? Bisa puluhan juta. Untuk apply ke Amerika itu ada proses panjang. Tidak bisa dilakukan oleh anak-anak yang dari Papua, tidak bisa anak-anak yang dari Medan, tidak hanya orang Jakarta. Hanya tamatan UI dan ITB yang bisa mendapatkan LOA di Amerika, di Inggris, di TU Delft, di TU Berlin, di MIT, Harvard, Yale, atau apapun universitas terbaik dunia. Itu susah. Hanya orang kaya raya yang akan bisa melakukan itu. Dan itu harus dirubah. Syarat bukan LOA kalau menurut saya. Syarat ada orang pinter. Udah gitu aja. Untuk bisa sekolah ke luar negeri, Anda harus pinter. Pinter akademik dan pinter sebagian non-akademik. Udah cukup itu. Nah, kemampuan bahasa nggak usah dilihat. Nggak usah Anda dites bahasa Inggris, dan tidak usah dulu. Yang penting pemerintah, LPDP, siapa lagi nih, Puspresnas, dan lain sebagainya harus mencari orang-orang pintar seluruh Indonesia. Mau itu di desa, mau itu di Jakarta, mau orang kaya, orang miskin. Ya kan? Setelah itu baru dididik bahasanya. Kalau dia ke Jerman, belajar bahasa Jerman 1 tahun. Kalau dia ke Prancis, belajar baca Prancis 1 tahun. Kalau dia ke Inggris, belajar IELTS, TOEFL 1 tahun. Gitu loh. Udah gitu proses LOA harus pengelola beasiswanya yang mengurusin. Bukan anak-anak muda ini, dia nggak tahu apa-apa. Dan itu tugas pengelola beasiswa, tugas LPDP, tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan LOA. Nah, karena untuk mendapatkan prosesnya panjang, dia harus ngetik surat, rekomendasi letter, dia harus aplikasi, dan akhirnya yang bisa hanya orang-orang kaya di Jakarta. Saya cek LPDP, hampir mayoritas keluarga menengah ke atas semua. Dan itu kan miris bagi kita. Sedangkan pada zaman Pak Habibie, teman-teman saya itu ada tentara pangkat rendah, ada anak guru, ada anak petani, dan sekarang 30 tahun kemudian jadi semua orang-orang itu. Ini kan luar biasa. Jadi ada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Kalau ini tidak. Nah, itulah sedikit kritik dari saya. Jadi yang penting proses seleksinya aja. Seleksinya hanya 2, akademis dan kemampuan psikotes, mental, dan lain itu aja 2. Sisanya dididik setelah diterima. Jangan mengharapkan LOA. Nggak akan ada yang bisa dapat LOA selain orang kaya raya. Selain orang yang punya uang dan lain sebagainya. Karena proses mendapat LOA itu harus belajar bahasa Inggrisnya aja 1 tahun 2 tahun. Nah, seperti itu, Bu. Selanjutnya, nah tentu saja saya juga mendorong agar pengelola beasiswa tidak hanya numpuk di pemerintah pusat, tidak hanya di LPDP, tidak hanya di Puspresnas, tidak hanya di Kemendikbud. Saya ingin mendorong Bapak Presiden Republik Indonesia agar pemberi-pemberi beasiswa itu juga dari pemerintah-pemerintah daerah, dari kabupaten-kabupaten, dari provinsi-provinsi. Contoh DKI Jakarta, berapa dia punya APBD, triliunan rupiah. 1%-nya aja untuk mengirim 100 orang setiap tahun ke Amerika bisa dilakukan. Dia mencari seleksi orang-orang pintar di Jakarta. Ya kan? Seperti itu. Terus BUMN juga harus melakukan. Terus korporat-korporat, organisasi keagamaan, Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya harus meng-create suatu program beasiswa yang nantinya dia kembali lagi ke organisasinya. Bahkan partai-partai politik harus mengkader kader-kadernya dengan pengiriman kader-kadernya sekolah ke luar negeri dari tamatan SMA. Dan kritik saya satu lagi, masukan, sering saya lihat bahwa penerima beasiswa harus juara olimpiade, harus juara ini, juara itu. Kalau menurut saya itu juga harus dikritik juga, bahwa ke depan ini yang penting ada diseleksi secara umum semua, karena untuk mendapatkan juara olimpiade tidak mudah, ya kan, hanya segelintir SMA di Indonesia yang juara olimpiade. Dan ini berbahaya, akhirnya yang bisa menikmati sekolah di MIT, di Harvard, di UC Berkeley, di UCLA hanya orang-orang penerima olimpiade. Nah, ini juga kesalahan fatal. Ini Pak KH harus mendengar, Puspresnas harus mendengar, semua ini direkam dan disebarluaskan. Sekali lagi saya minta agar penerima beasiswa itu harus fair, seluruh rakyat Indonesia dites
Seperti zaman Pak Habibie dulu ada 300.000 tamatan SMA, di tahun saya seleksinya di Stadion Utama Senayan. Setelah itu dikerucutkan muncul hanya 100 orang per tahun. Siapapun, mau orang pintar, orang bodoh. Izin mengingatkan Pak Bimo, waktu tinggal 2 menit lagi. 2 menit. Nah, untuk itulah ini sedikit masukan agar ke depan beasiswa kita, program kita lebih mumpuni, lebih powerful dan berefek kepada bangsa Indonesia. Dan terakhir yang ketinggalan adalah kita dorong agar penerima beasiswa, subjek penerima beasiswa tidak hanya tamatan SMA yang untuk S1, tapi juga para guru, bukan dosen, para guru. Guru SD, guru SMP, guru SMA harus sekolah S1, harus sekolah S2 ke negara maju. Setelah pulang, dia bisa mendidik anak murid. Nah, itu menarik kan? Selama ini tidak pernah disentuh ini. Kalaupun disentuh sedikit-sedikit atau asal-asalan. Jadi dia harus cuti dulu dari sekolahnya, dari SD negeri, dari SMP negeri untuk sekolah S1 di Amerika, di bidang apapun. Setelah pulang dia berkarya menjadi guru. Sehingga guru-guru Indonesia, guru-guru yang kredibel, berwawasan global, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, dan muridnya pasti lebih canggih dari gurunya. Betul ya Ibu Bapak ya? Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Sekali lagi saya mengharapkan agar media ini, kepengurusan ini akan menjadi gaungnya bangsa Indonesia, dan kita akan kembali lagi mencetak sejuta Habibie untuk bangsa Indonesia. Melalui inilah sejuta Habibie bangsa Indonesia akan kita create, akan kita ciptakan. Jangan kalah dengan Cina, jangan kalah dengan Malaysia, apalagi Thailand, apalagi Vietnam. Nah, melalui program beasiswa. Mungkin dari saya, terima kasih. Tadi ada yang minta nomor telepon saya, mohon dicatat nomor telepon saya di 0811 96 98 421. Jadi kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdiskusi. 0811 96 98 421. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Bimo. Waduh, saya mencatat semuanya Pak Bimo. Terima kasih atas masukan dan kritikan untuk kita semuanya. Semoga didengar pastinya insya Allah ya, karena di sini banyak sekali lembaga yang hadir.